Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan saya dalam acara coaching setelah supervisi akademik yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Sebelum saya mulai kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni selaku pengajar praktek dalam kelompok kami yang telah bersedia untuk mendampingi saya dalam kegiatan coaching setelah kegiatan supervisi akademik pada pagi hari ini. Kemudian saya lanjutkan kegiatan dengan memberikan pertanyaan pada rekan sejawat kami, yaitu bernama saya namanya Kasyati. Mapel yang saya ajar adalah PPKM kelas yang untuk kemarin di supervisi adalah 7C. Gimana Mas hari ini? Bahagia apa sedih apa senang? Alhamdulillah senang sehat. Itu yang penting. Sebelumnya kami juga minta maaf karena kami pada pagi hari ini menggunakan seragam busana muslim karena di sekolah kami sedang ada kegiatan pembiasan untuk memperingati Isra Mi'raj, sehingga kami selaku wali kelas harus mengikuti busana yang dianjurkan untuk siswa, yaitu busana muslim yang bersopan santun tapi bebas. Untuk itu kami lanjutkan kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Tadi saya sudah bertanya, ya, Bukas ternyata perasaannya bahagia sekali untuk pagi hari ini. Terus kemarin pada waktu kegiatan pembelajaran, saya juga melihat Bukas sangat antusias sekali, ya, dalam kegiatan pembelajaran. Gimana Bukas perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7C yang dilaksanakan pada hari Kamis? Yang jelas perasaan anak itu senang dan antusias untuk mengikuti pelajaran yang mungkin selama ini menggunakan metode ceramah. Kita ibaratnya dikombinasi dengan metode yang dituntut dengan kecakapan bersatu. Untuk anak senang ya Bu. Tapi untuk Bukas sendiri gimana perasaannya? Senang apa merasa karena perlu ada yang diperbaiki Bukas? Kalau perbaikan yang perasaan pasti, ya. Kalau perasaan saya yang jelas senang, yang jelas mengajarkan anak agar satu berpikir kreatif dengan nanti kasus yang akan dimunculkan. Oh iya betul ya. Jadi Bukas merasa senang karena bisa menghantarkan anak dengan kemarin menggunakan sebuah metode apa Bukas namanya kemarin? TIPEK ya. TIPEK-nya apa itu kemarin ya? Teknologi, pedagogi, and communication. Ya intinya itu pembelajaran yang jelas satu guru menguasai materi, kemudian bagaimana mengantarkan anak kepada memecahkan masalah itu yang akan disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Ya. Tujuan dari kemarin ya, kira-kira untuk tujuan penggunaan media TIPEK kan pas kemarin menggunakan media TIPEK ya. Terus kemudian menggunakan pendekatan keterampilan abad 21 yang difokuskan pada PBL ya, problem based learning ya. Karena anak diberi semacam sebuah video, sebuah kasus, kemudian anak disuruh menganalisis. Itu ya kemarin tujuan dari tujuan penggunaan media dan dari tujuan penggunaan
pendekatan abad 21 kemarin yang PBL itu kira-kira menurut Bukas sudah tercapai atau belum? Yang jelas untuk tujuan, karena yang jelas ya dibilang tercapai 100% ya belum, karena yang jelas kita mengalami kendala. Tapi kalau di sekitar 99% lah, 90% itu sudah tercapai dengan tujuan satu, materi tersampaikan ke anak, kedua yang jelas mengurangi yang selama ini saya menggunakan pendekatan atau bahkan guru-guru yang lain masih menggunakan metode ceramah. Ya berarti indikator keberhasilan ya. Ya, yang mungkin nanti bisa dilihat dari indikator keberhasilannya ya Ibu. Bagaimana Bukas kemarin sudah tidak menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan pendekatan PBL itu kan sudah mengurangi mengurangi metode-metode yang konvensional atau yang tradisional yang sering kita lakukan. Terus yang kemudian saya tanyakan ya, indikator kalau Bukas itu mengatakan bahwa kegiatan itu berhasil dalam proses pembelajaran, kira-kira apa Bukas? Kalau kemarin dengan menampilkan video menyayangkan, yang jelas siswa harapannya yang jelas kemarin sudah bisa menjelaskan materi yang disampaikan. Materi kemarin adalah materi keragaman agama, berarti siswa yang jelas bisa menyebutkan jenis-jenis agama yang Indonesia, kemudian bagaimana kitabnya apa, seperti itu. Jadi siswa sudah bisa sudah bisa menyebutkan. Yang kedua yaitu ada dua indikator keberhasilannya. Kemarin kan modelnya metode PPL, problem based learning, artinya ditampilkan kasus, siswa itu bisa menyelesaikan kasus yang dimunculkan dalam diskusi. Oke, karena sudah itu sudah bisa memenuhi harapan yang seperti Bukas harapkan. Inginkan. Kemudian yang saya tanyakan lagi tadi Bukas kan juga mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan itu kadang ada sudah bisa 90% mencapai keberhasilan, tapi juga masih ada kendala. Kira-kira kendalanya apa Bukas? Yang kendala mungkin karena waktunya siang setelah kegiatan olahraga, satu yang jelas tidak efektif sehingga ada beberapa anak yang kurang aktif, mungkin ngantuk dan sebagainya karena situasinya yang kurang pas. Yang jelas sudah berkurang dari yang, apalagi kalau model ceramah mungkin lebih ngantuk lagi ya. Jelas ya sudah sekitar 90% tercapai. Kemudian ada anak yang masih gaduh. Kemudian untuk kan tadi mungkin ada anak yang ngantuk, ada anak yang gaduh. Kira-kira untuk mengembalikan anak ke posisi semula ada teknik yang digunakan Bukas apa dengan menggunakan media efek itu yang berbasis IT tadi, apa kira-kira Bu? Rencana tindak lanjut. Bukan yang kan mungkin ada semacam kayak untuk membangkitkan semangat anak buat konsentrasi lagi itu kemarin saya menggunakan satu karena mau setelah istirahat dan sebagainya udah pada jejak, jadi ice breaking. Menggunakan ice breaking ya. Ice breakingnya apa Bu contohnya misalnya? Menggunakan yang kayak senam penguin. Senam. Terus anak antusias malah minta lagi. Cuma saya tidak munculkan karena terlalu banyak SPP. Betul. Jadi ternyata setelah kegiatan itu anak menjadi antusias lagi pengen lagi. Memang ternyata itu juga sudah sebagai memunculkan tanda-tanda indikator kalau penggunaan tipeknya itu menggunakan berbasis itu berhasil di saat-saat siswa itu sudah tidak mood lagi dengan menggunakan SBP, dengan menyetelkan video yang ditampilkan dalam layar, kemudian anak ikut meniru-nirukan, akhirnya anak itu bisa fokus lagi. Selain SBP juga nanti bisa tuh model permainan dan sebagainya. Penggunaan IT-nya sebagai media belajar digunakan. Terus tadi Bukas selain itu tadi juga mengalami kendala yang anaknya gaduh, yang anaknya tidak konsentrasi, terus anaknya ada yang kurang aktif yang kemudian yang saya ingin tahu untuk mengatasi anak-anak semacam itu apa ada program atau rencana khusus Bu supaya anak itu nanti di kemudian hari kalau diberi pelajaran tidak gaduh lagi, bisa aktif lagi, apa yang
rencana Bukas. tindak lanjut Ya, ya, untuk rencana mengatasi itu hambatan apa pada tuh? saat kemarin saya melakukan Iya. pembelajaran. Yang jelas yang pertama adalah pendekatan personil dulu. Iya, Ya, kalau pendekatan. ternyata dengan pendekatan personil belum berhasil, saya melibatkan nanti kepala sekolah maupun BK dan orang jelas orang tua wali. Ya. Iya. Mungkin ada masalah dengan anaknya tersebut sehingga pada saat pembelajaran mungkin tidak pelajaran saya saja bisa juga dia juga. Jadi yang jelas melibatkan kepala sekolah, guru TK dan orang tua atau wali siswa, wali murid ya. Berarti komunikasi nggih. Ya jelas komunikasi, kolaborasi, ya, jelas. komunikasi kolaborasi dengan semua yang untuk terlibat mengatasi ya. ya masalah yang saya hadapi. Semua yang terlibat dalam pembelajaran ya, dalam kegiatan sekolah. Bukas telah mengadakan kolaborasi dengan BK dan kepala sekolah. Mungkin bisa dengan selain BK kepala sekolah, bisa dengan yang lain. Siapa kira-kira? Sementara itu guru mapel, BK. namanya jelas. Ya, karena guru mapel yang menghadapi ya jelas guru mapel. Mungkin di sekolah kan anak punya sebagai pengganti orang tuanya. Mungkin kalau kita punya masalah itu biasanya kita bisa komunikasi dengan pengganti orang tua di sekolah itu. Iya, wali kelas. Iya, wali kelas ya mungkin ya. Mungkin ya, untuk pertama wali kelas, wali kelas juga nggih. Terus kemudian karena tadi Bukas dalam menyelesaikan masalah kan harus bekerja sama dengan beberapa pihak ya, beberapa pihak. Ada Pak Wali, ada orang tua, ada kepala sekolah, terus juga dengan guru mapel yang mungkin yang sama dengan Bukas nggih. Yang saya tanyakan kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama Bu untuk mengadakan kolaborasi itu kemudian bisa nanti ya untuk menunjukkan hasil yang bisa maksimal. Secepatnya Bu, yang minimal 3 hari lah ini masalah, kemudian pertemuan orang tua, besoknya datang kita adakan komunikasi untuk menyelesaikan tersebut. Itu paling cepat berarti 2 hari lebih hari lah. Paling lama ya seminggu barangkali ini ada terkendala dengan anaknya atau anaknya yang sakit atau memang tipikalnya seperti itu kan perlu itu ya, ya minimal orang tuanya wali yang orang siswa. Selain tadi saya tanyakan tadi kan Bukas tentang medianya gitu. Terus kira-kira karakter-karakter di anak itu yang diharapkan muncul tidak Bukas? Karakternya kira-kira apa Bukas yang mau kemarin diharapkan itu muncul tidak? Yang jelas dalam diskusi itu kan yang muncul jelas harapannya tingkat keaktifan dan kreativitas siswa dalam diskusi persamaan, kepedulian antar teman dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ada kasus yang dimunculkan dalam diskusi. Dan jelasnya ada muncul. Ya, jadi ternyata karakternya itu kita disiplin dalam jawab mau dengan presentasi dia satu menunjukkan keberanian. Ya betul yang mungkin selama ini anak kan tidak kita tunjuk bukan orang-orang yang selama ini biasa ngomong di depan. Kita coba yang tidak pernah ngomong, jadi ada satu keberanian disiplin untuk menyelesaikan dalam diskusi memecahkan masalah, kemudian tanggung jawab antar kelompok, kemudian keberanian. Banyak sekali ya Bu ternyata berpresentasi. Iya ternyata karakternya yang dimunculkan anak-anak yang jarang ngomong. Iya terutama tadi bisa itu nggih. Terus ya mungkin ini perlu menjadi pelajaran atau tambahan ilmu bagi saya bahwa ternyata kita ngajar itu tidak hanya berceramah nggih, tapi harus menggunakan media nggih karena sekarang itu buat siswa bosan. Medianya yang harus mengikuti masa-masa sekarang yaitu penggunaan IT, terus apalagi kurikulum merdeka menuntut kurikulum merdeka belajar menuntut untuk siswa itu merdeka dalam belajar. Terus demikian juga kita caranya tidak berceramah tapi ada bantuan-bantuan media-media. Terus kemudian anak tidak kita terangkan melulu duduk mendengarkan, tapi anak yang mencari sendiri ya, hanya kita memberikan sebuah masalah, kemudian anak bisa itu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Terima kasih Bukas atas wawancaranya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Bukas bisa bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bagi anak juga dan mudah-mudahan wawancara pada pagi hari ini atau komunikasi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bisa termotivasi bahwa dengan pembelajaran yang menggunakan IT terus kemudian menggunakan pendekatan PBL base metode pendekatan base problem learning itu anak-anak nanti bisa lebih kreatif, lebih antusias seperti yang kita harapkan bahwa untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini kita harus menciptakan atau mendidik anak mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan itu ternyata bisa dimunculkan dengan mudah sekali apabila kita juga mengikuti perkembangan yang ada pada zaman saya sekarang dengan menggunakan media yang berbasis IT. Demikian wawancara komunikasi atau wawancara saya dengan teman sejawat atau rekan sejawat. Terima kasih, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila bisa bermanfaat, ilmu ini bisa digunakan sebagai referensi untuk kegiatan pembelajaran atau perbaikan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.